Penyelamatan Putri Sion. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai Putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai Putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Shalom saudara, kenyataan menunjukkan menghukum lebih mudah daripada memulihkan. Menghakimi lebih mudah daripada mengasihi. Menyakiti lebih gampang daripada kita mencintai. Banyak keluarga setelah ada persoalan dan konflik, maka mereka tidak tahu lagi bagaimana memulihkan relasi antara suami istri, bagaimana memulihkan komunikasi antara orang tua dan anak, bagaimana memulihkan komunikasi antara anak yang satu dengan anak yang lain, sehingga relasi dan komunikasi dalam keluarga-keluarga ini menjadi dingin dan beku, sekalipun tinggal dalam satu atap yang sama. Saudaraku, firman Tuhan memberitahukan kepada kita tentang murka Tuhan terhadap segala dosa umat. Salah satunya adalah penyembahan berhala. Hukuman yang tersedia bagi mereka yang melakukan penyembahan berhala, Tuhan akan menghancurkan umat sampai ke dasar-dasarnya, dan mereka juga akan dibuang ke dalam pembuangan Babel. Penghukuman Tuhan ini, saudara, terrealisasi ketika umat kerajaan utara ditaklukkan oleh bangsa Asyur dan kerajaan Yehuda dibuang ke dalam pembuangan Babel. Rupanya Tuhan serius dengan hukumannya. Ketika umat meninggalkan Tuhan, meninggalkan perjanjian, dan menaruh harapan dan kepercayaannya kepada Allah lain. Akan tetapi saudara, Allah bukanlah Allah yang bertahan di dalam murkanya. Sekalipun Allah mengizinkan penghukuman itu terjadi, namun Allah tetap menyertakan anugerah dalam hukumannya. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dan engkau Yerusalem, tempat Allah menjaga umatnya seperti gembala menjadi kawanan dombanya, kau akan kembali menjadi ibu kota kerajaanmu seperti semula. Engkau akan kembali dipulihkan. Ia memberikan janji pemulihan bagi umat di tengah keterpurukan mereka. Sebuah janji yang tidak pernah diduga oleh para musuh umat yang selalu melawan mereka. Oleh karena itu saudara, umat diingatkan untuk berpengharapan, sebab Tuhan yang akan memulihkan mereka. Namun, hakikat dari janji pemulihan ini akan menjadi sempit apabila pemulihan ini hanya dipahami sebagai pemulihan
secara politis, secara jasmani. Sebagaimana setelah kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda hancur, umat hidup tersebar di mana-mana, mereka tidak pernah mempunyai kedaulatan berabad-abad lamanya, sampai kemudian Israel secara jasmani atau modern menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1948. Oleh karena itu saudara, janji pemulihan bahwa engkau akan kembali menjadi ibu kotamu, janji pemulihan ini berbicara secara luas daripada sekedar pemulihan secara politis saja. Sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa janji pemulihan ini menembus ke dalam batin setiap insan. Tidak lagi berbicara Yerusalem, Israel secara jasmani, tetapi Yerusalem atau Israel secara rohani. Berkaca dari pengalaman umat yang berbuat dosa, menerima hukuman, dan kemudian mendapatkan pemulihan dari Tuhan, kita pun juga mendapati bahwa pola yang sama juga sering terjadi dalam hidup kita. Memang saudara, penderitaan itu bisa karena 3. Yang pertama, itu karena kebodohan. Yang kedua, bisa karena dosa. Atau yang ketiga, karena kasih karunia. Tapi bisakah kita berpikir saudara, bahwa di tengah penderitaan itu ada pemulihan yang Allah sediakan bagi kita? Seringkali kita berfokus hanya kepada kesusahan dan persoalan yang kita alami, tetapi kita melupakan sebuah kabar baik, yakni adanya pemulihan dari Tuhan. Tidak ada yang menjalani kehidupan ini dengan sempurna. Ada banyak permasalahan silih berganti terjadi dalam hidup kita. Permasalahan apapun itu, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan sanggup memulihkan relasi dan komunikasi yang retak antara suami istri. Tuhan sanggup memulihkan relasi dan komunikasi yang dingin antara orang tua dengan anak. Dan Tuhan sanggup memulihkan relasi yang beku antara satu saudara. Tapi pertanyaannya, bersediakah kita dipulihkan? Bersediakah relasi kita dikembalikan lagi? Dan yang dapat memulihkan hanya Tuhan. Karena itu satu-satunya jalan pemulihan. Apabila kita tunduk kepada Tuhan, apabila kita nurut Tuhan, apabila kita berjuang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga, sehingga bukan lagi kita yang memimpin diri kita yang memimpin keluarga kita, tetapi Tuhanlah yang akan memimpin dan memulihkan keluarga kita. Bersediakah kita dipulihkan? Relasi kita yang beku, relasi kita yang dingin, relasi kita yang retak, datanglah kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang akan memulihkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan itu penuh dengan berbagai persoalan. Tetapi seringkali kami melupakan kabar baik adanya pemulihan dari Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami percaya Kau sanggup untuk memulihkan relasi yang retak, memulihkan keluarga yang dingin, memulihkan hubungan yang beku. Sepanjang kami bersedia dan tunduk kepada Tuhan, kami bersedia untuk takut Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat memulihkan kami. Pulihkan keluarga-keluarga kami Bapa, yang ada begitu banyak persoalan, yang ada banyak begitu miskomunikasi dan kesalahpahaman, baik antara suami istri, antara orang tua anak, antara anak dengan anak, maupun antara anak dengan orang tua. Dan biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga kami. Secara khusus berdoa untuk saudara kami Eugenio Mahendra Harbali, yang tepat hari ini bertambah usia di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan di dalam iman, kesetiaan terhadap perjanjian. Jadikan dia sebagai pribadi yang makin takut Tuhan dan makin mencintai Tuhan, sehingga segala pelayanannya yang dikerjakan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah GKT Banyuwangi menjadi berkat bagi kami semua. Masa depannya Bapa, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan telah menyediakan masa depan yang terbaik, sehingga tuntunlah
dia untuk dapat menemukan masa depan Tuhan itu, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Eugenio Mahendra Harbali. Teruslah terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.